Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Sahabat MI Ummu Sabri yang insya Allah selalu berusaha beribadah semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah selalu berusaha berakhlak baik, mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Ramadan ini merupakan momen yang baik untuk kita belajar dan menerapkan banyak hal kebaikan. Bukan hanya untuk kita orang dewasa, tapi juga untuk anak-anak. Walaupun belajar dan menerapkan banyak hal kebaikan tidak hanya di bulan Ramadan saja, kita bisa lakukan kapan saja di setiap waktu. Namun ada banyak keutamaan dan kemuliaan di bulan ini yang sayang dilewatkan begitu saja. Belajar tidak melulu tentang perkara yang besar ataupun sulit. Bahkan Rasulullah SAW menyelipkan proses belajar pada salah satu anak tirinya atau anak sambungnya, yaitu Umar bin Abu Salamah. Umar bin Abu Salamah berkata, pada masa saya masih anak-anak dalam asuhan Rasulullah SAW, pada saat makan, tanganku menjelajah ke seluruh bagian nampan. Lalu beliau menegurku, "Nak, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan ambillah makanan dari yang terdekat denganmu." Umar bin Abu Salamah berkata, maka demikianlah cara makanku setelah itu. Masya Allah, bagaimana Rasulullah memberikan contoh kepada kita bahwa menyelipkan proses belajar kepada anak-anak tidak melulu tentang perkara yang besar atau sulit. Misalnya saja mengajarkan anak tentang matematika atau mengendarai sepeda. Bukan pula Rasulullah mencontohkan kita menyelipkan proses belajar pada saat keadaan formal saja seperti guru dan siswa dalam kelas. Tapi Rasulullah memulai menyelipkan proses belajar kepada anak di setiap kondisi, bahkan pada saat makan. Rasulullah mengajarkan adab makan kepada anak. Banyak kita jumpai atau bahkan kita sendiri yang merasa ketika anak kita makan pakai tangan kiri atau masih mencampurkan tangan kanan dan tangan kirinya ketika makan, menganggap bahwa itu biasa saja, nanti juga akan baik dengan sendirinya. Atau mungkin tentang perkara sholat, menganggap bahwa anak saya masih SD, kalau misalnya sholatnya masih bolong-bolong tidak apa-apa, nanti juga akan mengikut kebaikannya. Atau misalnya pada bulan Ramadan pada saat ini, yang harusnya anak-anak sudah mulai menjalankan ibadah puasa. Atau misalnya anak-anak kecil sudah mulai diperkenalkan bahwa dalam 12 bulan itu ada 1 bulan yang mewajibkan kita umat Islam untuk berpuasa. Atau misalnya mengajarkan anak untuk menahan lapar dan hausnya. Ketika waktu siang misalnya anak sudah mulai tidak tahan, ingin membatalkan puasanya, bisa dijelaskan, "Oke, kalau begitu puasa kamu hari ini batal ya, besok kita coba lagi." Begitu seterusnya sampai anak insya Allah menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Sementara banyak dari kita yang mengeluh, "Kok anak saya susah diatur ya? Kok anak saya tidak mendengar aturan saya?" Boleh jadi salah satu alasannya adalah karena kita kurang atau tidak mendekatkan anak kita dengan aturan-aturan Allah. Padahal ketika anak-anak kita mengetahui atau terbiasa menjalankan aturan-aturan Allah, maka anak kita akan lebih mudah mengikuti atau mendengarkan arahan ataupun aturan dari kita. Sebelum saya akhiri, ada salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar. Meskipun ayat ini erat kaitannya dengan warisan, namun Imam Nawawi menjelaskan bahwa
Zurriyatan di'afan yang dimaksud di sini adalah bukan hanya keturunan yang lemah dari segi ekonominya saja, tapi juga dari pemahaman dan penguasaan tentang keagamaan dan akhlaknya. Jadi, marilah kita bersama-sama di bulan Ramadan ini yang katanya identik dengan semangat beribadah, semangat dalam belajar tentang kebaikan dan berlomba-lomba untuk menerapkannya. Marilah kita selipkan untuk memberikan warisan terbaik untuk anak-anak kita, yaitu mendekatkan mereka dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebaikan dan kebenaran datangnya dari Allah. Saya memohon ampun atas salah dan khilaf yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.